بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin, pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bermajlis ilmu, disatukan oleh satu visi yang dilisankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam perkara agama. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah melepakkan kakinya di muka bumi ini. Beliau adalah sosok yang apabila kita merenungi, membaca, menapak tilas bagaimana sejarah kehidupan beliau, maka pasti kita akan mencintainya. Maka apatah lagi jika kita bisa bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kama ittaba'na sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam narah. Ya Allah, sebagaimana kami berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam padahal kami tidak pernah melihatnya, fala tahrimna murafaqatahu fil jannati wa nahnu narah. Maka anugerahkanlah kami ya Allah, jangan sampai kami tidak bisa melihatnya di surga Engkau, surga Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah epik sejati sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebuah tema yang diterjemahkan dari bahasa Arab, yaitu qissatun mu'athirah min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah menggugah dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan cuplikan kisah sosok yang mulia yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sebuah pertanyaan yang layak untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah atau seberapa pentingkah kisah dalam kehidupan seorang muslim? Ada apa di balik kisah? Maka jawabannya adalah dengan memperhatikan Al-Quran, dengan menelaah Al-Quran. Al-Quran yang tiap hari kita baca jamaah sekalian, yang berjumlah 6.236 ayat, 114 surat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, bila dikerucutkan maka kita bisa membaginya menjadi 3 konten utama. Yang pertama adalah konten akidah. Kemudian yang kedua adalah konten ahkam, hukum-hukum fikih tentang halal, haram, perintah, larangan. Dan yang ketiga adalah konten akhbar, kisah-kisah. Dan menariknya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah
itu lebih banyak dan lebih mendominasi daripada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum fikih. Yang oleh sebagian ulama disebutkan hanya sekitar 500-an saja. Ya, sehingga ada kitab atau diistilahkan oleh para ulama kita dengan ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum, hanya sekitar 500-an. Adapun ayat-ayat yang bercerita tentang kisah, maka itu jumlahnya ribuan. Bahkan banyak kisah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam surah Al-Baqarah, juga disebutkan dalam surah Al-A'raf. Itu juga dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Bani Israel, kisah nabi-nabi yang lainnya. Tentu ini menyisakan pertanyaan yang lain. Kenapa bisa kisah ini mendominasi muatan daripada Al-Quran? Kenapa bisa Al-Quran ini bisa menjadi seistimewa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah karena kisah jamaah sekalian itu lebih mudah untuk masuk dan sampai kepada hati. Bahasa kisah lebih mudah untuk dipahami oleh hati. Kisah, mendengarkan kisah adalah cara terbaik untuk memperbaiki hati yang mulai gersang, iman yang mulai lemah. Oleh karenanya, Rasulullah SAW dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah-kisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu kisah-kisah Rasul terdahulu. Tujuannya untuk apa? Ma nuthabbitu bihi fu'ad. Untuk mengokohkan, untuk menguatkan hati dan iman. Jika sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang imannya paripurna, sempurna, itu membutuhkan kisah untuk dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apatah lagi kita sebagai umatnya yang imannya lemah, bahkan sering sakit-sakitan, kita masih terlalu banyak mengeluh. Sungguh hati kita haus dan sangat butuh dengan kisah-kisah. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan Rasulullah untuk menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran kepada umatnya. Allah berfirman, "Faqsusil qasas." Ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah wahai Muhammad, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya kita mempelajari, membaca, merenungi, menelaah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umatnya. Kalau bukan kita yang mempelajari kisahnya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kita kalah dengan Michael Hart. Michael Hart adalah ahli sejarah yang berasal dari Amerika Serikat. Orang kafir. Tapi ternyata dia berani di dalam bukunya yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia, dia meletakkan di nomor 1, urutan 1, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah orang kafir yang tidak beriman. Tapi apa yang membuat dia berani untuk meletakkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama? Jawabannya adalah karena dia telah membaca lengkap kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mau tidak mau dia mengakui bahwasanya orang yang paling berpengaruh di dunia ini adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada mempelajari Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan tidak sempurna ilmu kita tentang Al-Qur'an sampai kita mempelajari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ekspresi daripada makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah praktek nyata daripada apa-apa yang diteorikan di dalam Al-Quran. Sehingga ya tidak heran ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanyakan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kaifa kana khuluquhu ya Aisyah, ya ummul mu'minin. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan spontan dan sangat singkat beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Ya. Dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, di mana mereka membuat kurikulum ilmu yang diterapkan kepada para tabi'in, bahwa salah satu ilmu yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah kisah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainal Abidin, salah seorang tabi'in, mengatakan, kunna nu'allamu maghazi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kama yu'allamu ahadun minna suratan min Al-Quran. Beliau mengatakan, dahulu kami diajarkan oleh para sahabat tentang sirah Nabi SAW, tentang kisah Nabi SAW, khususnya kisah peperangan Nabi SAW. Kama yu'allamu ahaduna suratan min Al-Quran. Sebagaimana kami diajarkan surat di dalam Al-Quran. Kan kita tahu, ya, mempelajari surat di dalam Al-Quran itu bukan hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali diulang-ulang, ya, dipelajari, ditelaah, ya, direnungi, kemudian diambil hikmahnya dan diamalkan dalam konteks kehidupan kita. Maka saya teringat dengan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Saidul Khatir. Beliau mengatakan, ru'aytul inshighal bil fiqh wa ilm al hadith la yakadu yakfi fi salahil qalb. Ibnu Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, kitab yang cukup fenomenal, yang berisi tentang diari-diari beliau mengatakan bahwa aku perhatikan, ya, menurut pengalamanku, ya, sebagai seorang ulama tentunya, aku perhatikan bahwa sekedar mempelajari ilmu fiqih dan ilmu hadis la yakadu yakfi fi salahil qalb, itu tidak cukup untuk memperbaiki kondisi hati. Tidak cukup. Kata beliau, sampai dibarengi, diselingi dengan membaca kisah-kisah orang soleh. Wa ra'sus salihina Rasulillah. Dan orang soleh terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan, karena kebanyakan orang yang mempelajari fikih, ya, itu hanya tujuannya adalah bagaimana bisa menang dalam debat, ya, karena fikih itu banyak perbedaan khilafnya. Maka yang menjadi ya, orientasi utama seorang fakih itu adalah bagaimana dia bisa memenangkan pendapatnya. Begitu juga dengan ilmu hadis, ya, terutama dalam sisi sanadnya. Ya. Kebanyakan orang mencari ulus sanad, ya, bagaimana supaya dia mendapatkan sanad yang tinggi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada kondisi ini, bagaimana mungkin hati bisa menjadi baik? Ya, hati hanya akan bisa menjadi baik apabila dibiasakan membaca kisah-kisah orang soleh, terutama kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak beliau lahir, kemudian diutus sampai beliau wafat, ya, di setiap momennya, di setiap sudutnya itu memiliki kisah-kisah yang penuh hikmah. Tapi tahukah Anda bahwa di antara sekian banyak kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kisah, momen, kejadian yang itu kalau kita baca bukan hanya memberikan kesan, ya, kepada kita, tapi juga kisah ini betul-betul membekas untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal ata alaika yawmun ashaddu min yawmi Uhud? Wahai Rasulullah, adakah hari
kejadian momen yang lebih parah, lebih berat, lebih membekas untukmu daripada hari Uhud. Ya, kita tahu bahwasanya hari Uhud adalah hari yang betul-betul tidak bisa dilupakan oleh Nabi SAW. Sangat membekas untuk Nabi SAW. Ya, dalam hadis disebutkan syujjan Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW kepalanya terluka sampai berdarah. Ya, wa kusirat rubaiyatuhu, giginya patah. Bahkan 2 atau 3 lantai besi itu masuk pipinya atau pelipisnya. Ya, sampai-sampai Nabi SAW berdoa, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan mereka. Kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum, bagaimana bisa suatu kaum itu bisa selamat, ya, sedangkan mereka melukai nabi mereka sendiri yang mengajak kepada kebaikan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala tegur, ya, 70 sahabatnya meninggal, wafat, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Musa bin Jubair. Ya, belum lagi Nabi SAW diisukan, ya, telah wafat, ya, telah gugur di peperangan itu, sehingga para sahabat ada yang kembali ke Madinah, ada yang sudah tidak mau berperang. Betul-betul kejadian dan momen yang sangat membekas untuk Rasulullah SAW. Tapi ternyata ada kejadian, ada momen yang lebih membekas daripada momen perang Uhud. Apa itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Aku sudah merasakan semua penderitaan dari umatku. Dicaci, dimaki, difitnah, dipukul, disiksa dari segala fisik, mental, mentalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihajar habis-habisan oleh mereka. Ya, para sahabat dibunuh di depannya. Tapi ternyata kata beliau, wa kana ashaddu alayya ma laqitu minhum yaumul aqbah. Ya, tetapi ada satu momen yang sangat berat yang pernah aku lalui bersama kaum, yaitu ketika aku hijrah ke Taif. Aku melakukan ekspansi dakwah ke Taif. Bagaimana kisah Taif ini, jamaah sekalian? Jadi sekitar 9 atau 10 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Rasulullah SAW melihat tidak ada perkembangan yang signifikan. Justru penolakan dari kaum kafir Quraisy, ya, itu sangat-sangat masif. Ya. Serangan untuk Rasulullah, untuk para sahabat sangat-sangat masif. Ya. Hanya saja siksaan yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Talib pamannya masih hidup, itu tidak terlalu terang-terangan. Kenapa? Karena Abu Talib itu merupakan backingannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mencuri-curi kesempatan untuk bisa menyiksa Rasulullah SAW. Tapi ternyata ketika Abu Talib wafat, ya, mereka mulai terang-terangan dalam menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itulah yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Belum lagi setelah itu, ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wafat, meninggal dunia. Ini juga membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin sedih. Pamannya yang menjadi bagikan dakwahnya telah wafat. Khadijah radhiyallahu taala anha yang menjadi penyemangat beliau, penyupport beliau dengan harta dan jiwanya, juga sudah wafat. Ya, kalau dengan keberadaan mereka berdua saja dakwah tidak berkembang di Mekah, maka apalagi mereka sudah wafat. Maka Rasulullah SAW berpikir, ini harus ada taghyirut khutbah, harus ada perubahan rencana, di mana harus dilakukan dakwah di luar Mekah. Maka Rasulullah SAW memilih
Taif untuk melakukan dakwah di sana. Singkat cerita jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Taif bersama sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Ya, jarak antara Mekah ke Taif itu sekitar 60 kilo, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan kaki. Bayangkan, ya, berjalan kaki. Kita mungkin hari ini seorang ustadz ketika diundang, Masya Allah, ya, disiapkan tiket pesawatnya, kemudian disambut, dijemput di bandara, belum lagi disiapkan hotelnya mungkin, kemudian disiapkan makanannya, semua serba ada, fasilitas, Masya Allah. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, manusia terindah, yang termulia yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau pergi ke Taif dalam keadaan berjalan kaki, ya, yang hanya ditemani oleh maulanya, ya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Rasulullah SAW bercerita, setiap melewati satu kabilah sebelum sampai ke Taif, beliau menawarkan Islam, mendakwahkan Islam. Tapi ternyata tidak ada satupun kabilah yang menerima dakwah Islam. Tapi apakah itu membuat Rasulullah SAW mundur? Tidak. Rasulullah SAW melanjutkan sampai ke Taif dan langsung bertemu dengan 3 pemuka Taif saat itu. Yang pada saat itu ada 3 orang, ya, bersaudara. Yang pertama adalah Abdul Yalain, kemudian yang kedua adalah Mas'ud, dan yang ketiga adalah Hubaib. Ketiga-tiganya adalah anak dari Amr al-Thaqafi. Ketika Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada mereka, ternyata respon mereka membuat Rasulullah SAW sedih. Yang pertama mengatakan, kain kiswah Ka'bah robek jika Allah mengutusmu sebagai Rasul. Ini tentunya merupakan hinaan. Dan kita tahu bahwasanya terkadang hinaan itu lebih membekas, lebih terasa daripada mungkin siksaan fisik. Ya. Kemudian orang kedua mengatakan, ama yajidullah rajulan ghairaka yursiluhu? Apakah Tuhanmu tidak punya orang lain untuk diutus? Ya. Kalau bahasa kasarnya, kok kamu yang diutus, kenapa bukan yang lain? Ya. Kemudian yang ketiga mengatakan, la tukallimni abadan, jangan bercerita denganku, jangan bicara dengan aku. Kenapa? Karena jika engkau betul-betul Rasul utusan Allah, maka aku akan celaka bila mendustakanmu. Tapi jika ternyata engkau bukan Rasul, maka tidak layak bagiku untuk berbicara dengan seorang pendusta. Maka akhirnya Rasulullah SAW, karena melihat sudah tidak ada peluang lagi untuk mengajak mereka, mendakwahi mereka ke Islam, Rasulullah SAW meminta kepada mereka untuk tidak memviralkan status Nabi SAW di Taif. Maka Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, melanjutkan dakwahnya, dan bertemu dengan pemuka-pemuka Taif yang lainnya. Tapi sayang, setiap pemuka Taif yang didatangi, tidak ada satupun yang menerima dakwah beliau. Bahkan cenderung menolak dan menghina. Tidak sampai di situ jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala, para pemuka-pemuka Taif itu memprovokasi masyarakat yang ada pada saat itu, masyarakat yang mungkin tidak tahu apa-apa, tapi kalau sudah diprovokasi oleh pemuka-pemuka mereka, ya mereka akan ikut-ikut saja. Ya. Bahwa jangan sampai ada yang tertipu dengan dakwah seorang yang datang dari Mekah, namanya Muhammad. Akhirnya semua penduduk Taif tidak ada satupun yang menerima dakwah Nabi SAW. Mau orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, pemuda, semua tidak ada yang terima. Sehingga Nabi SAW diusir.
Maka Nabi SAW karena melihat masalah dakwah, jangan sampai Nabi SAW selesai hidupnya di Taif, maka beliau SAW keluar dari Taif. Tapi ternyata masyarakat Taif tidak mencukupkan sampai di situ. Mereka mengejar Nabi SAW bersaf-saf untuk apa? Untuk melempari Nabi SAW dengan batu, sehingga kaki Nabi SAW itu berdarah. Zaid bin Harithah yang saat itu menemani Rasulullah SAW tidak tega dengan apa yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Maka beliau melindungi Nabi SAW yang ternyata itu membuat kepala beliau luka berdarah dikarenakan lemparan batu dari masyarakat Taif. Maka Rasulullah SAW pun meninggalkan Taif sampai kemudian bertemu atau sampai ke Haid itu kebun anggur, karena memang Taif itu terkenal dengan kebun anggur, dan berteduh di bawah pohon anggur yang ternyata itu merupakan kebun dari dua orang penduduk Mekah, Syaibah dan Utbah ibna Rabi'ah. Maka di pohon itulah Nabi SAW berteduh beristirahat, dan saat itu Nabi SAW melantunkan doa yang sangat lirih yang sangat masyhur di dalam kitab-kitab sirah. Beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu, mengadukan kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Jadi di sini Nabi SAW curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran bagi kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka sebaik-baik tempat kita untuk curhat dan mengadu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah bagaimana luar biasanya doa Nabi SAW. Yang pertama kali beliau keluhkan itu bukan tentang penderitaannya, bukan tentang kaumnya, tapi tentang kelemahan kekuatannya. Wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upaya. Wa hawani 'alan nas, dan sungguh hinanya aku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang penyayang di antara penyayang, anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kemana lagi aku akan pergi? Ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduin malaktahu amri. Saya ke Taif, ternyata dilempari batu. Saya di Mekah, ternyata dimusuhi. Mau kemana lagi? Tapi apa kata Nabi SAW? Illam yakun bika alaya ghadabun fala ubali. Ya Allah, tetapi selama engkau tidak murka kepada aku, maka aku tidak peduli. Apapun yang terjadi kepada aku, selama engkau ridha kepada aku dan tidak murka kepada aku, maka aku tidak peduli. Walakin afiyatuka awsa'li. Ya, apalagi lagi aku sadari bahwasanya rahmatmu, kasih sayangmu itu lebih besar daripada apa yang aku derita. Kasih sayang untukku itu lebih besar daripada yang aku derita. Sampai beliau di akhir doa mengatakan, walakal utbah hatta tarda, engkau adalah satu-satunya harapan, hatta tarda, sampai engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bika, tiada daya dan upaya kecuali kepada engkau. Maka di saat momen itu ternyata pemilik kebun tadi, Syaibah dan Utbah, menyaksikan, dan kemanusiaan mereka itu, sisi kemanusiaan mereka tergerak, dan akhirnya, tapi karena gengsi, mereka hanya menyuruh Adas, pembantu mereka, untuk mengantarkan buah anggur kepada Rasulullah SAW. Maka Adas datang kepada Rasulullah yang menyuguhkan anggur, dan ketika Rasulullah SAW ingin makan, beliau membaca basmalah, bismillah. Sebuah kalimat yang membuat Adas bertanya-tanya,
Adas mengatakan, sesungguhnya kalimat ini sangat asing, atau bisa dibilang tidak pernah terdengar di daerah ini. Ketika mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ada koneksi baik dari sosok Adas. Maka Nabi kemudian mengajak dia bincang-bincang. Ya, Nabi bertanya, dari mana engkau? Apa agamamu? Ya, maka Adas mengatakan, aku seorang Nasrani, ya, dan aku berasal dari Nainawa. Ya, Nainawa ada di Irak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan jawaban ini sebagai sebuah kesempatan dakwah. Beliau mengatakan, oh iya, saya tahu, ya, Nainawa itu merupakan tempat orang yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Adas takjub, ya, bagaimana bisa engkau tahu tentang sosok Yunus bin Matta? Maka Rasulullah menjawab, oh, Yunus bin Matta itu adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Maka mendengar jawaban itu jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, Adas langsung merangkul Nabi, mencium tangannya dan bahkan mencium kakinya. Kata para ulama, ini adalah bagian daripada jawaban doa, ya, atas doa yang baru saja dilantunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menghibur Nabi SAW dengan sosok Adas. Sosok Adas hanya seorang pembantu, ya, hanya seorang yang mungkin tidak dianggap di antara kaumnya. Tapi ini juga jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya Adas setelahnya masuk Islam, mendapatkan hidayah. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya hidayah itu merupakan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan hidayah terbesar ini Islam kepada pemuka-pemuka Taif yang sebelumnya di Mekah juga. Tapi ternyata tidak ada yang menyapa, yang menyambut dakwah hidayah itu. Justru hidayah itu sampai kepada seorang budak, seorang pembantu yang bernama Adas. Ya, akhirnya melihat kejadian itu, ya, dua majikannya ini khawatir jangan sampai dia sudah terkena virus, ya, virus baik dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Ketika ditanyakan, ya, apa yang engkau lakukan bersama orang itu? Jangan sampai dia telah merusakmu. Maka Adas mengatakan, sungguh orang ini telah memberikan jawaban yang hanya seorang nabi bisa memberikan jawaban seperti itu. Baik. Pemirsa makasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan, ya, dan karena saking sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau secara tidak sadar sudah sampai di Qarnul Manazil atau Qarnul Tha'alib. Ya, kita kalau bingung atau saking sedihnya, kadang kita kalau sedih itu keluar rumah naik motor, tidak tahu sudah sampai di tempat fulan atau ternyata sudah 30 kilo kita jalan, kita tidak tahu tanpa tujuan. Ya begitulah yang dirasakan Rasulullah SAW. Saking beliau sedih, sudah berharap ada bantuan, dukungan dari Taif, tapi ternyata tidak ada. Ya, hanya pengusiran bahkan pelemparan batu. Nah, ketika sampai di Qarnul Manazil, ya, tiba-tiba ada bayangan besar yang menyelimuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya, ternyata sosok Jibril alaihi salam, ya, bosnya para malaikat. Ya. Maka kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ya, menariknya di sini Nabi tidak katakan, ya, kenapa baru datang, kenapa baru muncul, tidak. Ya, Nabi menunggu apa yang akan disampaikan oleh Jibril. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu telah melihat, mendengar apa yang dilakukan dan dikatakan kaummu kepada.
Sekarang saya sedang bersama malaikat gunung, malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung yang ada di bumi. Ya, kalau engkau mau, kata malaikat gunung, in syi'tu la utbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau engkau mau, aku akan timpakan dua gunung besar yang ada di Mekah, yaitu Gunung Abu Qubais dan Qu'aiqian kalau tidak salah. Aku akan timpakan kepada mereka. Maka kita lihat bagaimana respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan tawaran ini. Dan coba kalau kita posisikan diri kita sebagai Rasulullah SAW, disiksa, habis dihina, habis dilempari batu sampai berdarah. Mungkin kita akan katakan, kenapa tidak dari tadi? Ini kesempatan. Dan apa namanya? Dan kalimat-kalimat yang menandakan bahwasanya kita betul-betul merasa senang dengan tawaran itu. Tapi ternyata berbeda dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, tidak. Walakinni arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW dengan spontan tanpa pikir panjang, menolak tawaran itu dan mengatakan, aku berharap kalaupun mereka yang sekarang ini tidak beriman kepada Allah, memusuhiku, menyiksaku, tapi aku berharap semoga ada di antara keturunan mereka yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Masya Allah. Jadi tidak ada pernah rasa dendam di dalam hati Rasulullah SAW. Tidak ada. Kalau kita biasa, kalau sudah musuhan dengan seseorang, itu biasa turun-temurun. Kita punya masalah dengan bapaknya, akhirnya masalah itu turun ke anaknya. Kita tidak sapa anaknya, akan mungkin kita memusuhi anaknya, kemudian cucunya dan seterusnya. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Sama sekali di hati beliau tidak ada dendam, karena beliau sadar bahwasanya tujuan daripada dakwah ini adalah supaya bagaimana hidayah sampai ke dalam hati-hati manusia. Padahal jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan penawaran daripada malaikat gunung, maka itu diizinkan, itu dihalalkan, itu diridhoi, dan sama sekali tidak mengurangi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Yang itu diizinkan oleh Allah. Tapi ternyata benar apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas la'ala khuluqin azim, benar-benar berperangai berakhlak yang sangat-sangat mulia. Makanya Rasulullah SAW itu adalah ismun alal musamma. Nama Muhammad itu bukan hanya melekat pada namanya saja, bukan hanya sekedar nama, tapi juga betul-betul merupakan pancaran daripada isi hati beliau. Muhammad artinya yang terpuji di langit dan di bumi. Dari jawaban Rasulullah SAW kita menyadari bahwasanya ternyata ada yang lebih berat bagi Rasulullah SAW daripada penderitaan yang beliau dapatkan dari kaumnya. Ada yang lebih berat daripada lemparan batu. Ada yang lebih berat daripada cacian, hinaan, fitnah. Ada yang lebih berat daripada itu. Itu beliau merasa lebih berat apabila mengiyakan menerima penawaran dari malaikat gunung. Beliau sangat terasa berat apabila ternyata kaumnya itu binasa hanya dikarenakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menggambarkan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau merasa berat terhadap apa yang terhadap kesusahan yang kita rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Bil mu'minina raufur rahim, sangat lemah lembut dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa makasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, maka itu datang dari kami pribadi sebagai manusia yang banyak salah, dan apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan perlu kita ingat bahwasanya tujuan dari kita membaca kisah itu bukan hanya sekedar imbihar, bukan hanya sekedar baper, bukan hanya sekedar wah, tapi tujuan daripada membaca kisah adalah tidak untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti itu ada dua pilihan, antara saddidu wa qaribu. Pilihan pertama adalah kita mengikuti Rasulullah SAW 100% sama, dan itu tidak mungkin. Pilihan yang kedua adalah qaribu, mendekati. Dan namanya mendekati pasti ada upaya dan usaha yang maksimal. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.